Minggu lalu IHSG kembali melemah bahkan sudah menyentuh level 7.100. Aliran dana asing memang masih begitu deras keluar di pasar saham kita. Sampai kapan kondisi ini akan berlangsung? Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah masih ada sektor yang menarik? Apa saja saham-saham yang bisa dipilih oleh para investor? Berikut ini analisis dan tips dari Fanny Suherman, Head of Retail Research Analyst BNI Sekuritas. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat gitu ya dari pergerakan IHSG, terutama setelah kemenangan Presiden Trump, jadi memang IHSG ini koreksi kurang lebih sekitar 2,3% nih dalam 1 minggu terakhir gitu ya, which is asing juga ini udah net sell sekitar 6,31 triliun per 12 November 2024 yang lalu gitu. Nah, saham-saham yang paling banyak dijual asing tuh ada apa aja sih? Itu ada mayoritas sih di big banks ya, terutama kayak misalkan BRI, kemudian ada BCA, ada Mandiri, ada BNI, seperti itu. Nah, apa yang menyebabkan sebetulnya asing ini terus net sell nih di IHSG gitu ya setelah kemenangan Presiden Trump? Nah, jadi dengan economic policy-nya plan Trump gitu ya, yang mengarahkan ke American First gitu ya. Nah, ini kebijakan tarif importnya mungkin akan lebih signifikan nih dibandingkan dengan ketika Trump menjabat sebagai presiden yang pertama, seperti itu ya. Dan rencananya gimana? Rencananya ia akan menaikkan tarif 20% untuk semua import ke US gitu ya. Dan more significant rate ini 60% untuk China. Nah, di mana nanti pengenaan tarif ini untuk menutupi rencana pemotongan pajak yang agresif. Nah, impact-nya apa? Jadi impact-nya waktu di first term gitu ya. Jadi yang kena tarif itu hanya kurang lebih sekitar 14% dari total import US. Dan itu menaikkan inflasi US dari 1,4% secara year on year di bulan Juli 2017 ini ke 2,3% year on year di Juli 2018. Nah, jadi dengan potensi lebih agresifnya nih pengenaan tarif gitu ya, dikhawatirkan memang inflasi ini bisa melonjak lagi dan juga ini akan mengganggu planning cut rate the Fed di tahun 2025 gitu. Jadi yang tadinya kita expect ini bisa cut 100 bips gitu ya, nah mungkin bisa cutnya cuma 25 sampai dengan 50 bips aja nih di tahun 2025 forecast, seperti itu. Nah, di sisi lain ketika terjadi trade war di 2018 yang lalu, jadi rupiah ini melemah 6% ya di tahun 2017 sampai dengan 2018, dan artinya jika ke depan rupiah kembali melemah sesuai dengan ekspektasi kami, itu kurang lebih ada di sekitar level 16.000. Nah, maka ini berarti ada kemungkinan Bank Indonesia untuk pause cut rate gitu ya, untuk menjaga kestabilan dari rupiah. Nah, tapi kalau kita lihat based on historical gitu ya, ketika Presiden Trump ini menjadi presiden US waktu itu, di tahun pertama kepemimpinan Trump, justru itu di sekitar tahun 2017-an ya. Jadi IHSG ini tumbuh 20% gitu, dan ini hampir sama yang terjadi dengan rally di US, itu kurang lebih sekitar 19%. Baru setelahnya ini terjadi koreksi yang cukup besar gitu ya, terjadi ketika perang dagang di 2018. Jadi untuk mencapai ekonomi Indonesia melaju 8% ini enggak seperti balikin tangan gitu ya. Pastinya akan butuh waktu, tapi pastinya kita tetap harus optimis gitu ya, walaupun di tengah ketidakpastian dari policy US gitu ya. Cuma based on historical waktu kepemimpinan Presiden Trump yang pertama. Jadi ekonomi Indonesia itu kalau kita lihat termasuk yang cukup stabil nih dibandingkan dengan negara-negara lain. Kenapa? Karena negara kita itu ditopang oleh konsumsi dalam negeri, seperti itu. Nah, jadi tahun depan kalau misalkan kita lihat pun dari budget tahun 2025 gitu ya, ini lebih menitik beratkan ke mass market purchasing power. Nah, di mana kalau kita lihat untuk nominal social protection gitu ya, ini paling tinggi nih sejak 2020, dan juga ada program free lunch gitu ya untuk 15 juta murid. Nah, di mana ini kita proyeksikan bisa menaikkan GDP-nya kita di tahun 2025 forecast itu jadi 5,17%. Dibandingkan dengan proyeksi kita untuk GDP di tahun ini itu 5%. Masih start pertama dulu sih. Ya, untuk 8% takes time.
Oke, untuk saat ini sebenarnya kita lebih fokus sebenarnya ke saham-saham yang secara valuasi mana aja sih yang udah murah gitu ya. Karena emang IHSG-nya udah lumayan koreksinya dan juga satu sisi bukan cuma murah tapi punya katalis yang positif seperti itu ya. Nah, menurut kita sektor financials dan sektor consumer mungkin ini masih menarik untuk bisa diperhatikan gitu. Jadi pertama kita bahas sektor financial dulu, dimana kalau kita lihat outflow asing yang terjadi saat ini gitu ya, ini sudah membuat saham contohnya kayak BBRI ini udah murah banget gitu ya, apalagi belakangan kan ini deket-deket saatnya untuk bagi dividen interim seperti itu ya, udah deket-deket akhir tahun, awal tahun. Nah kemudian biasanya kalau misalkan asing ini balik masuk gitu ya, inflow-nya ke Indonesia, which is mereka akan cari mana nih kira-kira yang punya market cap besar gitu, dan pasti biasanya awalnya larinya akan masuk lagi ke big banks gitu ya. Jadi menurut kita ini masih menarik, contohnya apalagi BRI tadi kayak menawarkan dividen yield yang tinggi gitu ya dibandingkan dengan other big banks. Jadi itu yang menarik. Kemudian yang kedua adalah sektor consumers gitu ya. Dimana kalau kita lihat tadi kita sempat bahas juga nih bahwa memang budget tahun depan gitu ya, ini lebih mensupport ke daya beli masyarakat gitu, dimana contohnya tadi ada makan siang gratis gitu ya. Ini sebenarnya tuh bisa membuat hemat kurang lebih sekitar 300.000 per anak per bulan. Nah, which is ini bisa menaikkan disposable income gitu sekitar 6%, yang bisa menaikkan tadi GDP kita gitu ya. Tadi target kita 5,17% untuk tahun depan forecastnya. Nah, kita expect sebetulnya earnings dari perusahaan-perusahaan consumer gitu ini bisa tumbuh kurang lebih sekitar 14 sampai dengan 15%. Ini di tahun 2025 forecast gitu ya. Bahkan ini mengungguli sektor kayak perbankan seperti itu. Kemudian ada properti, telekomunikasi, utilities dan juga industrials gitu. Walaupun mungkin agak sedikit tertinggal pertumbuhannya dari sektor basic materials dan juga healthcare seperti itu ya. Dan consumers ini kalau kita perhatiin nih ada dua nih. Mungkin sobat-sobat investor juga paham gitu ya bahwa terbagi antara ada staples, ada retailer gitu. Yang harus dibeli yang mana nih dari dua ini gitu ya. Yang mana yang lebih menarik sebetulnya kalau kita ngomong based on valuation gitu ya. Jadi valuasi yang lebih murah sekarang itu lebih ke arah consumer staples gitu. Jadi staples ini kenapa kalau kita ngomong dari segi let's say forward PE-nya staples gitu, ini ada kurang lebih di sekitar 2 standar deviasi di bawah rata-rata 3 tahun. Nah sedangkan dibandingkan dengan retailer itu udah ada di rata-rata 3 tahun gitu. Jadi kalau tanya lebih murah mana, lebih murah staples. Oke, tadi untuk banking mungkin kita udah spill dikit ya tadi di awal ya. Jadi banking menurut kita BRI itu masih jadi salah satu pilihan yang menarik seperti itu ya, karena memang koreksinya satu sisi udah lumayan banget gitu ya. Kalau teman-teman perhatiin puncaknya itu ada di sekitar 5.525 gitu, bahkan sempat sampai di bawah 4.500 kan gitu. Dan ini udah mendekati level minus 1 standar deviasi, itu kurang lebih di sekitar 4.300. Dan kalau kita ngelihat lagi based on historical gitu ya, ketika nyentuh di area 4.300 atau itu di minus 1 standar deviasinya gitu ya, itu BBRI itu rebound lagi. Nah artinya ini menarik nih, attractive untuk bisa kita mulai perhatiin gitu ya. Dan BRI juga satu sisi ini menawarkan dividen payout ratio yang cukup besar, yaitu sekitar 85 sampai dengan 90% seperti itu. Kemudian juga satu sisi pemutihan hutang nih mungkin yang lagi ramai dibahas juga belakangan ini gitu ya. Ini kita expect sebetulnya nih nggak memiliki dampak short term ke profit and loss-nya BBRI seperti itu. Jadi itu juga satu hal yang kita lihat bisa cukup positif untuk BRI gitu. Jadi BRI itu pertama. Kemudian mungkin yang kedua bisa jadi pilihan dari sektor financials adalah BCA. Jadi kalau kita lihat kenapa BCA ini mungkin saham perbankan yang paling defensif gitu ya, di tengah kalau kita lihat ada transisi kepemimpinan saat ini. Seperti itu. Nah, kemudian target price kita berapa aja sih untuk BRI dan juga BCA? Jadi based on fundamental untuk BRI itu target kita ada di 5.500, sedangkan untuk BCA itu ada di 12.500. Seperti itu. Nah, terus nextnya mungkin consumer staples nih yang tadi ya. Consumer staples tuh kita ada 3 pilihannya. Jadi ada CBP, ada Indofood, ada Emyer. Nah, masing-masing target price-nya di berapa aja? Jadi untuk ICBP itu ada di 15.000, kemudian untuk Indofood ini di 8.600, dan untuk Emyer ini ada di 2.900.
Nah, tapi pastinya sebenarnya ada resiko-resiko yang mungkin investor juga harus tahu. Jadi jangan hanya melihat, oh ini kayaknya potensinya masih tinggi nih gitu ya dari segi target fundamentalnya. Contohnya resikonya apa aja, misalkan untuk BRI gitu ya. Ini ada potensi higher than expected credit cost gitu ya. Ini kita harus perhatiin juga. Terus depresiasi rupiah yang terjadi belakangan ini gitu ya. Ini juga bisa dapat mengganggu inflow untuk sektor perbankan ini gitu ya. Jadi itu masih harus dipantau. Sedangkan untuk resiko di sektor consumers gitu, ini ada apa aja? Yang pertama pasti pelemahan rupiah ya, itu juga ada impact-nya. Kemudian kalau ada kenaikan harga minyak, let's say dengan ketegangan saat ini, itu juga ada impact-nya. Terus rencana kenaikan VAT gitu dari sekitar 11% ke 12% gitu ya di tahun 2025 forecast. Kemudian ada kenaikan premi kesehatan gitu ya, serta rencana program Tapera mungkin di tahun 2027 gitu. Ini bisa mengurangi daya beli dan itu bisa jadi resiko untuk saham-saham yang tadi saya sebutkan.